Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru menonton video ini, mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan ya, untuk warga teman-teman juga, serta diberikan kelancaran rezeki ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba ingin membahas mengenai bagaimana perawatan trotol murai batu agar cepat ganti bulu ke dewasa ya teman-teman, atau dalam sebutan lain cepat mutasi ke usia pastol ya, lepas trotol. Nah, untuk perawatannya, yang pertama itu trotol murai batu kalau misalkan ditaruh di sangkar bulat ya, atau sangkar kotak, itu kita full prodong aja teman-teman ya. Jadi supaya si trotol itu fokus terhadap pertumbuhan dan perkembangan bulunya dulu ya teman-teman. Jadi dia biar tidak terganggu ya oleh lingkungan sekitar ya, atau mungkin misalkan kalau trotol murai batu itu kita taruh di dalam ruang-ruang tertentu, itu kan kadang dia itu terganggu ya dengan aktivitas kita gitu ya. Nah, makanya tujuan kita full prodong itu adalah untuk supaya dia itu lebih rileks ya, dan fokus untuk pertumbuhan dan perkembangan bulu-bulunya terlebih dahulu ya. Nah, karena kan untuk trotol murai batu itu biasanya dia bulu-bulunya belum ini ya, belum tumbuh sempurna ya. Jadi kadang masih kelihatan semacam lilin-lilin gitu ya, atau rebung yang masih menempel di bulu-bulunya karena belum tumbuh sempurna. Jadi tujuan kita full prodong adalah untuk supaya dia itu lebih tenang ya, dan fokus terhadap pertumbuhan bulu-bulunya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, dari segi extra fooding ya, atau EF, ini jangan sampai kurang ya, karena kan EF ini adalah untuk membantu ya pertumbuhan dan perkembangan si trotol murai batu itu sendiri. Jadi EF kita usahakan jangan sampai kurang ya. Ya tetap ditakar, cuma jangan sampai kurang itu ya. Kita kira-kira saja, kalau saya sih biasanya kalau untuk trotol murai batu saya kasih EF sekenyangnya teman-teman. Misalnya jangkrik ya, misalkan kalau untuk 10 jangkrik dia itu tidak kenyang ya, saya akan tambahi gitu sampai dia betul-betul kenyang gitu. Tapi biasanya normalnya sih kalau 10 jangkrik itu pun masih sisa gitu sebenarnya. Nah, jadi itu ya teman-teman, untuk EF itu jangan sampai kurang ya, karena itu kan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan si trotol itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita full pemasteran aja teman-teman, karena kan burung itu akan menjadi berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi itu kan berdasarkan kicauannya ya teman-teman, isian materinya ya. Jadi kita full pemasteran aja, dan untuk burung-burung apa saja yang mau kita pilihkan ya untuk pemasteran trotol murai batu, itu terserah kita, disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya, kira-kira mau memilih burung-burung pemasteran yang seperti apa gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya sih ada yang ini berdasarkan yang ini ya, saya pernah lakukan ya teman-teman ya. Ada satu kunci lagi teman-teman untuk supaya trotol murai batu itu cepat mutasi ke bulu dewasa teman-teman. Jadi si trotol murai batu itu ini saya pernah lakukan, dia itu saya masukkan ke kandang ternak teman-teman ya. Jadi di kandang yang berukuran agak besar ini ya, di belakang saya ini, di kandang ternak
itu kan dia jadi lebih leluasa teman-teman untuk terbang sana kemari ya, dan memang burungnya jadi lebih ini teman-teman, lebih agresif ya, lebih fighter ya ketika setelah saya cabut itu mentalnya jadi semakin fighter, kemudian juga tidak jinak teman-teman. Jadi sangat ideal bagi saya kalau punya throttle murai batu yang semacam itu ya. Nah jadi kalau yang pernah saya lakukan seperti yang tadi saya katakan teman-teman, throttle murai batu itu saya masukkan ke dalam kandang ternak itu selama beberapa bulan ya, dari pas sejak awal itu usia 2 bulan saya masukkan ke kandang ternak itu kurang lebih sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu udah ini teman-teman, udah usia pasol ya, sampai dorong ekor. Nah itu pengalaman yang pernah saya lakukan di beberapa burung ya. Jadi untuk mempercepat throttle murai batu itu agar cepat ganti bulu ke dewasa ya, atau ke usia pastol, itu saya masukkan ke dalam kandang ternak teman-teman. Tapi kalau memang mungkin dari teman-teman kebetulan di rumah belum ada kandang berukuran besar ya, atau kandang ternak ini di sangkar kotak atau sangkar bulat juga tidak apa-apa teman-teman. Yang penting seperti yang saya tadi katakan ya, kita full krodong saja ya setiap hari. Jadi kita kasih makan pas pagi, kemudian sore hari ya untuk EF-nya ya. Kemudian kita krodong lagi full ya sampai hari-hari seterusnya gitu ya, kita lakukan rutin. Nah kemudian untuk EF-nya juga jangan sampai kurang ya teman-teman, seperti yang saya tadi katakan ya, karena kan itu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan si throttle murai batu itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, kita lakukan full pemasteran ya, untuk setiap hari ya. Jadi supaya burung kita itu nanti bisa menjadi berkualitas ya, memiliki isian materi yang mewah ya, dan ya mudah-mudahan setelah nanti usia pastol juga dia sesuai yang kita inginkan gitu ya, menjadi burung yang betul-betul berkualitas dan mewah ya. Dan mungkin dari yang saya sampaikan ini bisa nanti teman-teman lakukan ya, atau coba di rumah. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Mungkin biar tidak terlalu panjang, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena kan ini cuma sekedar sharing ya dari pengalaman saya yang pernah saya lakukan ya di beberapa burung, dan ya cukup efektif ya, karena memang ada yang dalam proses pergantian bulu itu dari throttle ke pastol itu memang cukup cepat ya, karena kan itu juga tergantung dari terah panjang ekornya juga ya, karena kan kalau dari terah murai batu yang ekornya mungkin ekor-ekor standar itu kan mungkin dalam kurun waktu 6 bulan, 7 bulan sampai 8 bulan itu kan sudah ini ya, sudah selesai ya untuk usia pastol ya. Tapi kalau untuk murai batu ekor panjang itu kan memang ya agak membutuhkan kesabaran lah untuk supaya dia itu betul-betul maksimal dalam memanjangkan ekornya ya. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting murai batu itu setelah usia pastol ya itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita juga yang merawat itu kan merasa puas gitu ya. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan mungkin teman-teman ada pendapat, masukan atau saran ya,
bisa nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng mungkin di lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.